saya ingin ingatkan terlebih dahulu bahwa target menghafal 30 juz ya, selama 30 hari itu membutuhkan fokus yang luar biasa. Saya ulang, membutuhkan fokus yang sangat luar biasa. Fokus ini juga teriring dengan pemanfaatan waktu yang Allah berikan dalam sehari itu ya, sebanyak 24 jam. Ini, waktu ini akan termanfaatkan dengan begitu padat, sehingga, mohon maaf, kegiatan-kegiatan lain boleh jadi akan tereliminir, akan tertepikan. Kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang mungkin sebagian rutin dikerjakan, ya ini akan semua diarahkan untuk mendukung kepada hafalan Quran. Karena itu, boleh jadi bagi sebagian kawan-kawan yang ingin bergabung untuk menghafal Quran dengan target 30 juz 30 hari ini, mungkin akan didapatkan kesibukan-kesibukan yang boleh jadi tidak bisa ditinggalkan, ya khususnya saat masuk Ramadan. Misal, saya meyakini ada kalangan para ummahat, ya, para ibu yang mungkin punya tugas nanti memasak, ada yang punya anak juga yang masih harus dirawat, ada yang masih diberikan ASI dan sebagainya. Kalaupun kemudian ada waktu-waktu yang nanti saya uraikan di sini, ya, tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk bisa fokus mendapatkan 30 juz, maka Anda bisa mulai dari target yang ringan dulu. Di Ramadan kali ini, dapatkan sebagiannya. Kalau tak bisa diraih keseluruhannya, dapatkan sebagiannya dulu. Ya, dan dari sebagian ini nanti saya ajarkan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang kalau kita mohonkan kepada Allah, yang sebagian itu justru menjadi kunci untuk mempercepat yang setelahnya bisa ditanamkan oleh Allah dalam jiwa kita. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, mungkin dapatnya Ramadan cuma 3 juz misalnya. Tapi yang paling indah setelahnya Allah akan percepat hafalan kita. Mungkin yang 27 juznya tiba-tiba dalam 2 bulan saja, 3 bulan saja, atau bahkan hitungan sebulan kurang dan sebagainya. Yang penting kita betul-betul fokuskan niat kita untuk berikhtiar maksimal menghafal Quran. Nah, saya ingin tawarkan dulu, jika memang nanti didapatkan kesibukan yang sangat padat sehingga tidak memungkinkan maksimal 24 jam untuk bisa fokus pada hafalan Quran, khususnya di Ramadan kali ini, karena ada tugas-tugas yang urgen yang harus dikerjakan. Dan sekali lagi jangan pesimis. Ya, nanti Anda bisa bagi, misal di rumah ada 5 orang. Ya, ada ibu, memang semua sedang lockdown, tapi kan punya tugas juga. Ya, di sini ada ayah misalnya, ada anak 3 orang. Ya, taruhlah ibu punya kesibukan yang cukup padat, dibantu sebagian anak menyiapkan ini, menyiapkan itu dan sebagainya. Maka mungkin Anda bisa tugaskan satu anak untuk 30 juz fokus dan disupport oleh 4 orang yang lain. Ya, jangan ganggu dia, siapkan ruangannya, siapkan misalnya perlengkapannya, segalanya dan sebagainya. Yang lainnya ambil sebagian dari ini. Dan nanti siapkan untuk setelah Ramadan mengejarnya dengan pengajaran yang dinikmati. Maka pahalanya akan sama berbagi. Jadi, bukankah Anda masih ingat hadis Nabi yang sering saya sampaikan? Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada sebuah kebaikan, maka ia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Duhai orang tua yang memfasilitasi anaknya, ya disupport, yuk kamu hafal ya, ambil, kamu satu orang, insya Allah perwakilan keluarga, jadi kebanggaan di akhirat, membimbing kami, bawa kami sampai ke surga menghadap Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, Anda fasilitasi, maka setiap huruf yang dia hafalkan, setiap ayat yang dia hafalkan sampai 30 juz, semua keluarga ini mendapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau ia mengamalkan, dapat transferan pahala lagi. Kalau ada murid dari dia, dapat lagi pahala. Masya Allah. Nah, sekarang izinkan saya masuk pada intinya. Ya, saya akan mulai dari yang sebagian dulu. Kalau Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan semua, saya akan berikan target paling minimal dulu, ya. Untuk di Ramadan kali ini, dalam 30 hari, berapa paling minimal yang mungkin bisa kita kejar bila waktu 24 jam ini belum bisa kita fokuskan untuk mendapatkan 30 juz hafalan. Ya, seperti menghapus nih, kalau nggak bisa dihapus semuanya, minimal sebagiannya. Baik, bismillah. Baik, kita fokus. Pelan-pelan, lihat dulu. Masih ingat saya sampaikan di pertemuan lalu? Ya, saya tanya kembali.
Mushaf yang akan kita gunakan, setiap satu halamannya ada berapa baris? 15 baris ya. Saya hitungkan lagi. Bismillah. Teman-teman, kalau Anda ambil mushaf standar, ya, ingat ya. Kalau saya sebut satu lembar, berarti begini. Ya. Ada seperti ini, kanan dan kiri. Ya, depan, belakang. Ini satu lembar. Kalau saya sebut satu halaman, berarti ini saja. Ya, atau ini saja. Kalau saya sebut satu lembar, berarti ini dan ini. Ya, jelas ya? Ini dan ini. Setiap satu halaman ini jumlahnya di mushaf standar 15 baris. Ya, kecuali Al-Fatihah dan halaman pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, selebihnya 15 baris. Berarti satu lembar itu 30 baris. Ini 15, ini 15. Baik ya? Baik. Sekarang saya tutup dulu sebentar. Nah, sekarang bila kita ingin ambil target yang paling ringan selama 30 hari bulan Ramadan, kita bisa keluarkan dengan yang paling santai caranya. Misal, satu hari kita ambil satu lembar. Ya, satu lembar per hari. Ya. Sehingga dalam 30 hari kita sudah mendapatkan 30 lembar. Ya. 30 lembar dalam 30 hari. Satu juz. Oke, saya ulang. Satu juz itu terdiri dari 10 lembar. 10 lembar. Saya ulang. Satu juz itu terdiri dari 10 lembar. Jadi kalau kita memulai dengan satu lembar per hari dan 30 hari kita mendapatkan 30 lembar, artinya kita sudah mendapatkan 3 juz selama 1 bulan Ramadan. Ya, 30 lembar, 30 hari. 1 juz, 10 lembar. Maka kita bagi 30 dibagi 10, dapatnya 3 juz selama 1 bulan Ramadan, kurang lebih 30 hari. Ya, kurang lebih 30 hari. Ini yang kita dapatkan. Jadi, kalau Anda ingin memasang target paling minimal, misal, saya ini waktunya nggak memungkinkan semua maksimal, maka yang lain selain satu yang fokus tadi, ya, perwakilan keluarga, maka ambil target paling minimal, yaitu 3 juz selama bulan Ramadan. Tanpa batas. Jangan bicara usia. Sekali lagi, jangan bicara usia. Ya, ingat, sahabat Nabi pun usianya banyak yang di atas 40, bahkan di atas 50 tahun. Dan mereka menghafal Quran dengan segala kenikmatannya. Dan selesai. Baik. Ini yang kita coba dapatkan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa kita nikmati metode hafalannya dengan baik? Kita turunkan dulu untuk yang 3 juz ya. Baik, yang 30 juz simpan sejenak. Untuk yang hafalan 3 juz selama 1 bulan, saya tinggal hapuskan saja. Ya. 3 juz dalam 30 hari, maka kita bisa turunkan model yang sebelumnya telah kita sampaikan dalam pola waktu sholat. Baik, masih ingat tadi yang saya sampaikan? Kita coba hafalkan setiap hari, 1 hari. Masih ingat berapa lembar? 1 lembar. 1 lembar. 1 lembar, tadi telah saya terangkan, berisi berapa halaman? 2 halaman. 1 lembar ini, ya, 1, saya turunkan ke sini, mohon izin. 1 lembar sama dengan 2 halaman. Sedangkan 1 halaman terdiri dari 15 baris. Kalau 1 halaman 15 baris, artinya 2 halaman 30 baris. Ya, 2 halaman sama dengan 30 baris. 2 kali 15, 30.
Jadi kita ambil persamaan ke bawah, 1 lembar ya sama dengan 30 baris. Nah, artinya dalam satu hari kita akan menghafalkan 1 lembar, yaitu 30 baris. Ya. Satu hari 1 lembar 30 baris. Nah, sekarang 30 baris ini kalau kita ingin gunakan metode yang sangat santai, sangat ringan, sehingga mudah untuk bisa kita dapatkan dalam hafalan yang dimaksudkan, kita, teman-teman sekalian, bisa menggunakan metode waktu sholat yang kemarin kita uraikan dalam bacaan. Inilah rahasianya kenapa saya awalkan kebiasaan membaca mengikuti waktu sholat, karena kebiasaan itu nanti akan diterapkan saat Ramadan untuk menggunakan hafalan dengan metode yang santai. Baik, jadi kita turunkan subuh, ya. Subuh, alhamdulillah. Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Nah, kita memiliki 5 waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita punya target 30 baris. Nah, kalau Anda sehari melihat halaman atau bahkan barisnya, maka secara psikologis akan terasa panjang. Banyak. Ya, wah ini banyak nih, 1 hari baru melihat ininya saja. Tapi kalau kita bagi dan kemudian kita jadikan bagian program sesuai dengan masa waktu yang kita coba lalui, maka 30 ini kita bagi kepada 5. Ya, 30 dibagi 5, maka kita dapatkan 6 dalam setiap waktu sholat. 6. Oke? 6, 6, 6, 6. 6 baris saja. Ya. Kalau kemudian ini masih terlihat seperti panjang, Baik. Padahal ini sudah bonus loh. Ya. Bonusnya apa? Hari pertama Anda dapat bonus Al-Fatihah, insya Allah nggak kita masukkan hitungan karena sudah ada dalam jiwa, insya Allah. Ya, hafal di dalam jiwa. Tapi Al-Baqarah halaman pertama kan cuma berapa baris? Ya, 5 ayat tuh. Nggak ada 15 baris, itu sudah bonus sendiri. Ya, sudah bonus sendiri. Jadi sudah kita dapatkan. Nah, cuma saya bicara yang setelahnya dulu. Kalau ini terasa agak panjang pun, metode yang bacaan kita terapkan. 6 bagi 2, 3 baris. 3 sebelum subuh, 3 setelah subuh. 3 sebelum zuhur, 3 setelah zuhur. 3 sebelum asar, 3 setelah asar. 3 sebelum maghrib, 3 setelah maghrib. 3 sebelum isya, 3 setelah isya. 3 baris. Yuk kita lihat. Misal, bismillah. Ini kita masuk ke mushaf, saya bukakan supaya mudah kita untuk bisa menggunakannya. Nanti di pertemuan berikutnya, teman-teman juga tolong simpan mushaf ya di depannya. Jadi begitu saya buka, Anda ikuti sehingga apa yang saya bahas selaras dengan apa yang sedang Anda saksikan. Baik, ini yang bagian pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik ya, 6 baris pertama. 6 saja, dari 15 ya dikurangi 6, 9. Nah, 9-nya tidak ada. Yang ada cuma 6. 1 halaman. Tambah 15, 21. Yang tadinya kita coba 30, karena bagian pertama ada bonus tuh. Ya, ya, bonus 9-nya tidak ada, maka cuma 21 baris yang kita hafalkan. Oke, sekarang kita terapkan ini dulu ya. Ini kita simpan dulu lah. Ya, insya Allah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masukkan yang ini dulu. Ya, bisa. Kita ingin terapkan 3 baris, 3 baris. Ini 1, 2, 3. Kalau kita ambil ini 3 baris cuma 2 ayat. 1, 2, 3, 2 ayat loh teman-teman sekalian. 2 ayat Anda bayangkan. 3 baris 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Misal, nanti kalau ayat tergantung ya, ada ayat yang panjang juga yang mungkin 15 baris cuma 1 ayat seperti Al-Baqarah 282. Cuma supaya tidak hilang psikologi kita merasa panjang, jadikan baris. Di sebelum subuh 3 baris hafalkan. Bismillah. Insya Allah kalau kita fokus betul, berniat benar, ini Allahu Akbar, nggak akan lama ini, paling sebentar. Ya sebentar karena Anda sudah biasa baca.
Jadi nanti sebelum Anda hafalkan, nanti saya akan teruskan ke step berikutnya, Anda baca dulu. Ya, misal baca sampai dengan 10 kali, ya, paling minimal 5 kali. Baca dulu, misalnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa lahum adzabun 'adzim. Ulang lagi sampai 5 kali misalnya paling minimal, baru setelah itu Anda coba hafalkan 3 baris ini. Insya Allah nggak sampai 10 menit. Ya. 10 menit itu terlampau lama juga, nggak sampai 10 menit bisa nih. Ya, terus Anda investasi 10 menit sebelum subuh, ya tentunya setelah sahur kan, setelah sahur ambil ada waktu 10 menit, tahan dulu, jadi usahakan berhenti sahur itu 15 menit ya sebelum subuh, jadi 5 menitnya isi dulu supaya longgar, sambil istighfar, doa kepada Allah, minta dimudahkan. 10 menitnya mulai untuk 3 baris, kemudian setelah subuh 3 baris lagi. Ya, sambil zikir, selesai, nunggu syuruk, 3 baris lagi. Nanti begitu Anda selesai ini, 3 baris ini selesai, kemudian sholat subuh. Nah, ingat polanya. Saya pelankan sedikit ya. Mulai menghafal sebelum subuh. Baca dulu 5-10 kali, hafalkan. Sholat subuh, setelah subuh, masuk ke yang ini, 3 baris selanjutnya. Ya, baik. Hanya saran saya begini, saran saya, setiap ada sholat sunnah, praktekkan apa yang telah Anda hafalkan. Misal, ini kan mau sholat subuh, ya, sebelum sholat subuh, ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka praktekkan di dalam sholat yang telah dihafalkan. Rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Setelah subuh, kita akan berusaha menghafalkan 3 baris lagi. Sebelum menghafal yang ini, ulang dulu yang ini. Ya, supaya kuat. Ya, supaya tertanam dalam jiwa kita. Jadi kalau kita menghafalkannya pelan-pelan, sebagian-sebagian, itu ada bahasa Quran di surah ke-25. Al-Furqan ayat 32. Ya, wa qala alladzina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dijawab oleh Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya, orang-orang kafir berkata, ya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad SAW seluruhnya langsung 30 juz? Dijawab oleh Allah, justru diberikan sebagian supaya kami kuatkan, ya, kami tanamkan Quran itu secara kuat dalam jiwanya. Nah, jadi kalau Anda menghafalnya seperti ini kekuatan hafalan itu akan kuat dalam jiwa karena langsung dipraktekkan, praktekkan. Warattalnahu tartila, dan dibacakan, kami bimbing bacanya secara tartil. Jadi sebelum masuk ke sini, ulangi dulu yang ini, teruskan ini. Nah, Anda sudah mendapatkan 6 baris. Menuju ke zuhur, kan ada duha, ada syuruk sebelumnya. Ya, ada duha, awal duha itu syuruk, pertengahan duha, akhir duha. Ini praktekkan lagi di sini. Sekarang sudah jadi 6 baris. Ya, praktekkan dalam salat duha. Nah, jadi sebelum sampai ke sini, sampai ke zuhur, mungkin ada aktivitas yang lain, silahkan. Anda kerjakan duha dulu. Ya, ada yang misalnya Anda kerja dari rumah, ya, work from home. Yang lain mengerjakan yang lagi, ibu masak lagi misalnya, ya, sambil mengulang-ulang yang ini, silahkan kerjakan. Atau kalau nggak bisa sambil diulang, ya Anda dengarkan aja setel murotal. Murotalnya setel, tapi batasin sampai ke sini aja. Ya, sehingga sampai terus terputarkan di benak Anda. Nah, kemudian masuk kepada waktu zuhur, jeda sebelum zuhur, Anda ambil jeda untuk menghafal lagi tambahan 3 baris. Nanti ada qabliyah zuhur. Praktekkan dulu yang ini, bacakan. Kemudian setelah zuhur, tambah lagi 3 baris. Ya, jadi Anda dapat 6 baris lagi. 6 baris tambah 6 baris, sudah dapat 12 baris. Nah, nanti saat Anda sudah dapatkan ini 10 menit, Anda bisa mengulang dengan yang ini juga. Masukkan ini ke sini. Ya, jadi 12 baris tuh diulang lagi, sedikit lagi sampai kepada 1 halaman. Nah, sampai ke asar demikian teruskan. Jadi sebelum asar tiba, Anda sudah mendapatkan 15 baris. Ya, karena ini 6 tambah 6 12 tambah 3 15 baris. Berarti sebelum asar setiap hari targetnya sudah 1 halaman. Sebelum asar 1 halaman. Ya, pada asar tambah lagi 3 baris. Jadi Anda sudah mendapatkan 18 baris. 1 halaman plus 3 baris. Demikian seterusnya maghrib sampai ke isya. Nah, kalau kebetulan qadar Allah misalnya wilayah sekarang pandeminya menyebar, wilayah Anda merah dan sebagainya, dan
kadar Allah Anda mengerjakan tarawih misalnya berjamaah di rumah, jangan berkecil hati kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Apalagi wilayah Anda misalnya merah dan anjurannya memang stay di rumah, ini sedang diatasin, udah ikutin aja, tinggal di rumah, Anda berjamaah. Toh Nabi pun kan memperbanyak tarawihnya dulu di rumah, sebagiannya di masjid, ya, supaya Allah tidak jadikan jamaah semua ke masjid. Memang kalau kita dapatkan kesempatan ke masjid dalam situasi yang tenang, normal, atau tempatnya nggak masuk pandemi di situ, tenang, semua dikuasai dengan baik, terkendali bagus, silahkan tunaikan ke masjid. Tapi dalam situasi yang rumit seperti ini, di tempat Anda misalnya sudah dianjurkan dan memang disampaikan di wabah nggak terkendali, maka di rumah. Nah, boleh nanti saat tarawih kalau sendiri-sendiri, ya, kalau sendiri-sendiri Anda bisa praktekkan hafalan ini sampai dengan 1 lembar, bawa dalam tarawih, ya. Tapi kalau berjamaah misalnya Anda masih ragu, baca surat yang hafal, nanti sebelum tidur ulangi lagi 1 lembar hafalan Anda, ya, sambil pegang mushaf, ulangi sampai Anda merasakan kenikmatannya dalam menghafal. Begitu selesai Anda sempurna hafalan ini 1 lembar, ya, selesai, sebelum tidur Anda istirahat tidur dan siapkan bangun di malam hari untuk tahajud sebelum sahur. Ya, kalau sahurnya misalnya 2:30, ya Anda bangunlah 2:30. Ya, 2:30 itu kan nggak mungkin langsung sholat. Yang mana ada orang bangun langsung sholat. Bangun duduk dulu kan. Ya, mending Anda kucak, ya, tiba-tiba udah jam 4 gitu kan. Tinggal setengah jam. Anda wudhu lagi. Nah, malamnya sholat. Ini yang diulang 1 lembar. Ya. 1 lembar ulang. Setelah 1 lembar diulang, kemudian Anda coba baca yang akan Anda hafalkan berikutnya 1 lembar lagi. Ya, baca lagi, tunggu sahur. Ya, begitu sahur selesai, tadi ulang lagi seperti awal. 5 menit, tenangkan dulu, atur nafas dulu, kemudian setelah itu baru teruskan untuk yang selanjutnya, lembar yang kedua. Kalau ini konsisten kita kerjakan, insya Allah saya punya keyakinan yang sangat kuat, dan ini paling mudah, paling gampang. Insya Allah, dengan izin Allah, Anda akan menghafalkan dengan hafalan yang sangat kuat 3 juz selama Ramadan. Ya, dan Anda akan bertanya pada saat itu, kemana aja saya selama ini? Ternyata 3 juz itu bisa dalam 1 bulan. Kalau 3 juz bisa dalam 30 hari 1 bulan, artinya 30 juz kan bisa diselesaikan dalam berapa? 10 bulan. 10 bulan, 300 hari. 10 bulan. Dan Anda sudah mengalami berapa bulan dalam hidup?